Prithvi. Shh, kenapa kau sebut nama aku? Diamlah. Prithvi, ini aku. Sherlyn? Oh, aku hanya bercanda. Iya, bercanda. Iya kan? Baik, dengarlah. Sudahlah. Aku kemari hanya untuk memberitahumu ruang tengah sudah kosong. Semuanya sudah pergi. Aku mau bicara dengan Bibi Karina. Setelah 15 menit, aku akan bertemu di rumahmu, oke? Apa-apaan ini? Kau kemari mau memberitahuku ini? Iya. Kau tidak mau memberitahuku Monisa apa yang kau dengar di luar? Apa? Ada apa denganmu? Aku... Sudah, lupakan saja. Selalu aku yang melakukannya. Silakan. Akan kuberitahu dia. Kau diamlah. Monisa. Ternyata kau telah dibohongi. Keluarga Lutra telah bersikap baik kepadamu. Itu semua hanya pura-pura. Apa kata Raki padamu? Dia bilang, mereka keluargamu dan kau diterima kapanpun di sini. Benar kan? Kau tahu apa ucapan mereka di belakangmu? Mahes Lutra bilang pada Raki, kau tidak perlu bersikap baik kepada Monisa, tidak perlu. Mereka telah membohongimu selama ini. Aku kira tadinya mereka sungguh menyukaiku. Tapi tidak. Kau kira aku bodoh? Aku sudah tahu semuanya. Mereka memainkanku. Sherlyn cerita semua padaku. Indra keenamku berfungsi dengan baik. Dia mendengar pembicaraan mereka. Pembicaraan apa? Si Karina itu dan Bani yang menyebalkan itu. Dia tahu semuanya. Aku tahu semua hal kecuali satu. Apa? Di mana Ritwik? Perlu waktu untuk membawanya kemari. Aku tidak peduli itu. Aku mau bicara dengannya sekarang juga. Akan kupastikan kau bicara padanya. Kau bilang aku boleh bicara dengannya setelah Roka. Roka sudah selesai. Kapan aku boleh bicara? Nanti pasti. Beri aku sedikit waktu. Akan kuatur itu. Dengar aku. Kau yang dengarkan aku, Monisa. Cobalah untuk mengerti kecurigaan kita benar. Karan Lutra, si pemain kriket menyebalkan itu, tidak mencintaimu. Dia itu hanya berakting. Dia memanggil pihak media saat kau kemari. Kau tahu kenapa? Agar dia bisa melamarmu di depan para wartawan. Dan itulah yang dia lakukan. Kenapa? Untuk mempertahankan citranya sebagai orang baik. Dan keluarganya, anggota keluarganya, pura-pura manis di depanmu. Setiap kali ada tamu atau pihak media di rumahnya, mereka baik padamu. Tapi saat sendiri, kau tahu, mereka itu menghinamu. Tidak ada yang mau kau jadi menantu keluarga itu. Semua itu hanya pura-pura. Mereka memasang jebakan untukmu, tapi tidak masalah. Aku di sini, Monisa. Kita yang pasang jebakan untuk mereka, dan mereka akan terkena jebakannya. Kau tahu bagaimana? Dari rekaman telepon, kita akan rekam semua di ponselmu. Jika mereka menyulitkan atau kasar padamu, kita akan merekam dan menunjukkan ke pihak media. Dan kau tahu apa yang akan terjadi. Reputasi keluarga mereka pasti akan hancur. Dan tidak ada yang akan mencurigaimu. Lalu, kau bisa mundur dari pernikahan ini dengan satu batu membunuh dua burung. Dan si pemain kriket amatir itu pasti akan hancur. Kau sudah selesai? Ceramahmu tadi panjang sekali padaku. Aku tidak mengerti satupun dari ocehanmu. Aku hanya perlu waktu 1 detik untuk menyingkirkan keluarga Lutra. Aku ingin bicara dengan Ritwik. Dan kuharap kau tahu apa maksudku. Mengerti? Monisa, Monisa. Berani sekali dia. Berani sekali dia menantangku seperti itu. Tidak ada yang bicara pada Prithvi Malhotra seperti itu. Karena semua hal harus terjadi sesuai dengan keinginanku. Akan kutunjukkan kepada Monisa apa yang akan terjadi. Kalau ada yang berani melawanku, tunggu dan lihat saja balasanku padanya. Prithvi! Monisa, tunggu! Aku bilang tunggu! Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Tunggu dan lihat, kau akan menuruti kemauanku. Tunggu saja. Prithvi, hentikan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengejarnya? Kalau ada yang melihatmu bagaimana? Apa kata mereka kalau kau mengejarnya? Lepaskan tanganku. Ku bilang lepaskan tanganku. Sebelum menanyaiku atau menyalahkanku, lihat apa saja perbuatanmu selama ini. Apa yang kau lakukan di sini? Kau terus saja mengikutiku kemanapun. Kau itu sangat tidak sabaran, Sherlyn. Kau ikuti aku kemari dan memegang tanganku. Kenapa? Apa orang tidak bisa curiga padamu? Aku sudah bilang berulang kali, Karan dan Prita bisa curiga tentang kita. Sekarang kau masuklah ke dalam dan lihat apa yang direncanakan oleh keluarga Lutra itu. Masuklah. Prithvi, dengar. Kenapa kau tidak masuk? Sudah kuminta kau masuk. Kenapa kau masih di sini? Masuklah. Berani sekali kau. Kau memaksaku. Aku
Aku memang bodoh, masih mau membantumu. Berusaha untuk mengerti wanita memang tidak mungkin. Jadi, Prita Aurora, si perencana hebat. Semua akan terjadi sesuai rencana satu upacara Roka. Jadi, bagaimana? Aku harus bilang apa sekarang? Kukira ritual Roka itu bisa memancing Monisha melakukan sesuatu. Aku kira dia akan mengatakan sesuatu yang bisa kita pakai untuk memberatkannya. Karan bukan berusaha membuatnya kesal dengan bilang kalau aku penting baginya dan akan selalu ada dalam hidupnya. Dia minta Monisha terbiasa denganku. Maaf ya, aku bilang itu untuk bukan membuatnya kesal. Ucapanku itu serius, kau mengerti? Iya, Karan. Semua ucapanmu serius. Iya kan? Prita, sekarang lanjutkan perkataanmu. Tapi Ibu, Karan, tunggu. Dengarkan dia dulu. Ya Prita, kau ingin bilang apa? Bibi Raki, aku bahkan berdebat dengannya hanya untuk memancingnya. Aku ingin dia berpikir kalau aku akan menimbulkan masalah dalam hubungannya dengan Karan nanti suatu hari. Tapi dia tetap melanjutkan Roka. Prita, kau ingat? Kau pernah memintaku melakukan apa waktu itu? Biarkan saja. Kenapa? Bibi tidak perlu bilang apapun. Kami sudah melakukan banyak hal untuk membuatnya tertekan. Kami saja yang tangani. Bibi terlalu baik. Jadilah diri sendiri, Bi. Tapi aku tidak kasar padanya. Aku berkata hal yang buruk padanya, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Ibu bicara apa? Sayang, ibu berkata hal buruk tentangmu pada Monisha. Tidak apa-apa, Bu. Tapi itu berat sekali. Aku bilang pada Monisha, kau suka menggoda dan main perempuan. Ibu bilang padanya kau alkoholik dan itu belum semuanya. Ada lagi yang ibu katakan padanya. Lalu apa lagi yang Ibu katakan? Iya, ibu bilang pada Monisha, kau ditakdirkan untuk menjadi seorang pembunuh. Apa? Kau akan membunuh istrimu. Dan ibu bilang padanya, kalau Karan menikahi seorang gadis yang tidak mencintainya, dia ditakdirkan untuk membunuh istrinya. Ya, tapi itu bukan pendapat pribadiku. Ibu bilang itu tertulis di horoskopmu. Apa itu benar? Tidak, nah ibu hanya menakuti Monisha. Tapi ternyata perkataan ibu sama sekali tidak mempengaruhinya. Ada apa? Kenapa kau memandang ibu dengan wajah seperti itu, ha? Ibu itu orang yang baik sekali, tapi kenapa Ibu punya pikiran yang menakutkan seperti itu? Ibu suka menembak, Ibu membicarakan pembunuhan, ternyata Ibu punya kepribadian yang unik ya? Hah? Tapi apa gunanya? Apa ibu bisa menghentikan pertunangan ini, tidak kan? Tentu saja ada gunanya. Lihat saja aku. Aku takut. Bibi Raki berhasil menakutiku. Kau mengolok-olokku ya? Hah? Awas kau ya. Dengar ya, jangan membuat Rakiku kesal. Maaf Bibi Raki, maaf Nenek. Aku tidak pernah menyangka ternyata Bibi Raki itu berbahaya tapi juga sangat polos. Bibi Raki, tolong ajari aku bagaimana seperti dirimu. Sristi, ini masalah serius. Baiklah, kita bahas langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Karena aku sudah lelah, aku mau istirahat dulu. Hah? Raki, ikutlah denganku. Iya, Ibu. Selamat malam. Karan, kita tidak bisa pastikan kalau Monisha sungguh tidak terpengaruh. Dia itu sedikit terganggu. Aku rasa dia sangat khawatir. Dan aku lihat dia itu sering senyum untuk menutupi kecemasannya. Benar kan begitu? Iya, Kak Prita, kau benar sekali. Aku juga melihat dia sangat cemas. Aku perhatikan itu. Aku tidak mungkin salah. Iya, tapi kita gagal membuat dia mengatakan yang sebenarnya. Itulah masalahnya. Dia datang ke rumah ini dan bertunangan dengan Karan. Harusnya dia mundur saja, tapi ternyata tidak. Dia memang sulit untuk digoyahkan. Tidak mudah untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Berarti aku harus berkorban dan menikahinya karena kau mengerti itu kan? Kau bertanggung jawab atas Roka itu. Kalau aku sampai menikah, tidak akan kumaafkan. Itu tidak akan terjadi. Apa masalahnya bagimu? Bahkan kalau kau sampai menikahinya. Tidak, maksudku, kau juga menikmati situasi ini kan? Kita semua memperhatikanmu. Dari caramu menari dengan Monisha dan kedekatan dengannya, kok ini manis sekali padanya.
Kelihatannya kau sama sekali tidak keberatan dengannya. Bahkan pandanganmu tidak bisa lepas darinya. Maksudmu apa? Kau pikir aku senang? Itu acting, Nona. Itu namanya berakting. Aku pura-pura senang ada di dekatnya. Itu harus kulakukan. Kalau begitu, harusnya kau kejar karir acting. Kenapa kau main kriket? Kau lebih bagus dalam berakting. Aku hanya berakting karena kau memintaku begitu. Kau bilang Monisha jangan sampai merasa aku tidak mencintainya. Aku harus membuatnya seolah aku mencintainya. Karena itu aku berakting. Tapi apa aku minta kau menggenggam tangannya dan terus mengikutinya kemanapun dia pergi? Aku tidak memintamu sebaik itu dan mengantarnya ke rumahnya. Kenapa? Dia bisa pergi sendiri kan? Untung saja dia menolak. Kalau tidak, kau pasti sudah mengantarnya pulang. Kau ini sangat peduli padanya dan kau sangat perhatian. Dan aku lihat bagaimana kau menari dengannya. Bukankah sudah kuminta semuanya untuk bertukar pasangan, tapi kau tidak melepaskannya? Oh, aku dalam masalah, Prita. Aku tidak bisa ungkapkan cinta tanpa tersenyum atau menyentuh seseorang. Kau bisa ajari aku begitu? Tapi katakan sesuatu. Kenapa kau hanya fokus padaku saja? Prithvi jadi korban karena aku. Bukankah dia menari bersamamu, ha? Kau sendiri yang menyebabkan pertunangan itu terjadi. Sristi, Risap, Nenek, aku dan semuanya berusaha untuk mencegah pertunangan ini. Tapi tetap akan terjadi. Kau tahu kenapa? Monisha merasakan cintamu, aktingmu yang luar biasa, dan semua perhatianmu untuknya. Dia jadi berubah pikiran. Dia mungkin salah menangkap kalau kau ini benar-benar mencintainya. Ayo lanjutkan. Kenapa kau berhenti? Teruskan. Maaf ya. Aku bukan berhenti. Aku sedang mengatur nafasku. Apa aku tidak boleh mengatur nafasku? Dia mungkin salah menangkap kalau kau tidak mencintainya. Lagi pula aktingmu bagus sekali. Dan siapa yang tahu kalau kau benar-benar akting? Bisa jadi kan kalau kau ini benar-benar mencintai Monisha? Risap dengar, mereka berdua pasti akan berdebat sampai mereka merasa bosan. Ya, kau benar. Mereka selalu saja berdebat. Tidak ada gunanya bicara pada mereka. Mereka bertengkar soal hal kecil seperti anak-anak. Aku takut kalau ikut campur pertengkaran mereka. Saat mereka mulai bertengkar, mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Tidak ingat apapun. Kita kembali setelah mereka selesai. Ayo. Kalian dengar? Sekarang katakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Katakan. Iya, kau dengar itu? Aku tidak. Sristi, ayo jawab dia. Kau juga ada di sini. Ayo iya, katakan. Aku harus bilang apa? Dengar Kak, kau dengar itu kan? Katakan padanya apa yang kau dengar. Apa? Aku yang katakan. Ayolah. Hei, Baik, akan kukatakan. Roka ini terjadi, itu karena Kara. Aku? Monisha pasti melihat perasaanmu untuknya dari matamu. Baik, sudah cukup. Jangan ada yang bicara lagi. Aku ada ide yang ingin kubicarakan dengan kalian berdua. Oke? Dengar, aku ada ide yang bisa membantu kita membongkar Monisha. Dan kita semua tahu kalau Monisha itu sedikit khawatir. Karena itu, senyumannya mulai sedikit terlihat cemas. Prita, meskipun kau sudah mengatakan hal ini, aku akan katakan lagi. Mungkin saja Monisha masih terus mengikuti permainan ini. Tapi tidak perlu khawatir, yang terjadi hanya sekedar roka. Masih banyak acara dan ritual yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Dan selama itu, kita bisa terus menekan Monisha sampai dia tunjukkan niat yang sebenarnya. Atau kita bisa temukan sesuatu yang bisa dipakai untuk memberatkan dia. Benar, aku setuju. Risa, Aku percaya padamu. Akan kulakukan perkataan. Tapi kau tidak boleh menyalahkanku seperti yang lainnya. Kau mengerti? Semuanya setuju kan? Ayo, kejarlah dia. Iya, Risap. Prita, sudahlah, kau tidak perlu merasa khawatir. Prita, kau tahu, dia akan menelponmu dan minta maaf padamu saat dia tenang. Kau tahu bagaimana dia kan? Perlu waktu baginya untuk bisa menenangkan diri. tunggu sebentar Risap. Kak Prita juga perlu waktu menenangkan diri. Mereka hatem ramainya juga sangat keras. Aku bilang itu biar seru saja. Kau tidak pernah marah. Kara yang selalu saja kehilangan kesabaran. Dia yang salah. Risap, tapi kau juga. Tidak, aku sungguh minta maaf. Maksudku, maafkanlah aku. Sristi, apa yang kau lakukan? Ayo, aku antar kalian pulang. Nenek dan Bibi Sarla pasti sudah menunggu di bawah. Tidak perlu. Kami bisa naik bajai untuk pulang. Tolong tidak perlu repot-repot. Tapi bagaimana bisa kau bilang aku ini repot? Aku sangat senang bisa mengantarmu pulang. Biar aku bawa masuk. Iya, hati-hati. Bibi Sarla, aku permisi dulu. Ini sudah malam. Jangan, bagaimana bisa kau pergi sekarang? Aku buatkan teh dulu untuk... Tidak usah Bibi Sarla, ini sudah malam. Bibi pasti lelah, nanti saja minum tehnya. Tidak, Risa. Sudahlah, bawa aku ke dalam. Prita akan mengantarnya ke dalam. Prita, bawa dia masuk, jangan biarkan pergi. Dia Nenek. tidak boleh pergi sebelum minum teh. Aku tahu kau mau pulang, tapi aku juga tahu bahwa Nenek
sangat keras kepala. Dan ibu tidak akan membolehkanmu tanpa disuguhi apapun. Mereka mau kau masuk. Sebaiknya kau masuk saja, ayo. Terserah kau saja. Kalau aku tahu, kau pasti lelah dan ingin beristirahat. Jadi aku mau kau pulang dan beristirahat. Karena besok kita harus membuat rencana untuk melawan Monisha. Baik. Kalau begitu aku pamit. Sampai nanti. बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला, बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला, कभी तो उससे तू मेरे नैन मिला. Tidak, aku yang minta maaf. Aku tidak sadar itu tersangkut di jam tanganku. Mungkin itu pertanda aku tidak boleh pergi dulu. Sebaiknya aku minum teh dulu. Kalau tidak, nenek pasti akan kecewa. Kau pasti mau dianggap baik oleh nenek. Ayo masuk. Olehmu juga, Prita. Apa? Oh, maksudku, ayo kita ke dalam. Oh iya, ayo. Dengan begini, aku bisa sedikit lebih lama dengan Prita. Nenek, ibu. Ayo masuk. Oh iya, Nenek. Dan mana mungkin aku menolak Nenek. Anak pintar, duduk sini bersamaku. Oh ya Bu, obat-obatan Bibi Janki. Risap, untung kau ada di sini. Kalian duduk saja dan ngobrol dulu. Aku siapkan teh untuk kalian. Oh ya, ngomong-ngomong, Ibu membuat ladu yang enak pagi ini. Akan kuambilkan dulu ya. Baiklah. Risap, Sarla membuat manisan yang enak, terutama ladunya. Rasanya akan meleleh di mulutmu. Prita sudah pernah cerita soal itu. Terima kasih. Ini ladunya. Wah. Ladu ini enak sekali. Ayo dicoba. Ya, baiklah. Iya. Jangan hanya dilihat. Ayo makanlah. Bibi Sarla juga makanlah. Tidak, Risap, kau saja. Kami sudah makan itu pagi ini. Ini untukmu. Sarla tidak memperbolehkanku makan itu. Katanya kadar gulaku akan naik. Nenek mau juga? Tidak, Risha, ayo makan saja. Baik, kalian ngobrol saja. Aku akan ganti pakaian dulu di dalam. Aku tidak mau bicara padamu. Kau mengerti? Karan? Aku percaya padamu. Akan kulakukan perkataan. Tapi kau tidak boleh menyalahkanku seperti yang lainnya. Aku tidak mau bicara padamu. Kenapa kau telepon? Aku bisa bicara padanya. Mungkin saja ini penting. Halo? Dia putuskan teleponnya. Cepat sekali dia mematikannya. Entah dia akan menelpon lagi atau tidak. Harusnya tadi aku angkat. Mungkin saja ada yang ingin dia katakan. Untuk minta maaf. Aku memang sadar, akhir-akhir ini aku bersikap menyebalkan dan itu tidak baik. Benar-benar menyebalkan. Makanlah satu lagi. Ya. Tidak, Nek. Aku sudah makan 2 ladu. Nah, coba lihat ini. Tanganku sampai lengket karena 2 ladu. Aku mau cuci tangan dulu. Tapi Ikut saja denganku, akan kubantu. Ayo. Ayo. Kenapa Rishabh terus melihat ke kamar Prita? Apa dia jatuh cinta pada Prita? Nenek, Prita belum keluar juga? Iya, dia pasti lelah sekali. Jadi mungkin berbaring setelah ganti baju. Sristi coba periksa. Iya, baik, Nek. Panggillah kalau belum Tidak tidur. usah, dia pasti lelah. Kalau dia belum tidur, dia pasti akan keluar. Bibi Sarla, aku pamit dulu. Terima kasih banyak. baiklah, kau boleh pergi. Lagi pula ini sudah malam. Tapi teleponlah kami setelah kau sampai di rumah ya. Iya, Bi. Nah, tidak usah. Semoga bahagia. Hati-hati di jalan. Sampai nanti, Sristi.
Kenapa kau berdiri di sini? Ini sudah malam. Ayo ganti bajumu. Aku pasti akan melakukannya walaupun tidak ibu suruh. Oh, anakku yang manis. Ayolah. Ibu, aku akan memberikan Janki obat. Setelah itu aku rapihkan dapur. Iya. Jangan lupa dihabiskan tehnya. Iya. Aku yakin dia mencari Prita, tapi dia tunangannya Sherly. Tapi aku melihat sesuatu yang lain di mata Rishabh. Apakah itu adalah cinta untuk Prita? Tapi menurut pengalaman dan instingku, aku yakin dia punya perasaan pada Prita. Aku harus memperhatikan Rishabh, karena cinta tidak bisa disembunyikan. Itu akan selalu terlihat. Aku yakin sekali. Dan satu hal yang pasti, dia akan jadi suami yang luar biasa. Aku tidak akan memberitahu Sarla sekarang. Aku harus yakin dulu. Setelah itu baru kuberitahu. Halo? Aku menelponmu bukan mau marah-marah. Ah, begitu. Lalu kenapa kau menelponku? Aku menelponmu untuk bertanya, kenapa kau tidak angkat telepon pertamaku? Aku sedang sibuk dengan sesuatu. Aku sedang mengeluarkan bajuku dari lemari. Apa itu lebih penting daripada bicara denganku? Ada apa denganmu? Kenapa kau terus membandingkan dirimu dengan sesuatu atau orang lain? Rishabh lebih baik dariku. Aku lebih penting bagimu daripada Prithvi. Mengeluarkan baju dari lemari lebih penting bagiku. Kau tahu apa? Apa yang lebih penting bagiku? Aku Karan Luthra adalah yang terpenting bagimu. Kau mengerti kan? Jadi kau menelponku untuk bilang kalau kau ini penting? Aku menelponmu untuk memberitahumu sesuatu. Jadi kau menelpon untuk memberitahu sesuatu? Artinya kau menelpon untuk bicara. Lalu kenapa kau bohong padaku? Tadinya kau bilang kau tidak mau bicara padaku, ha? Prita Aurora, apa kau guruku? Kau mau mengajariku bagaimana cara bicara? Aku tidak mau bicara padamu. Aku menelponmu untuk memberitahu perasaanku padamu. Aku mau memberitahumu sekarang. Karena mungkin aku tidak punya kesempatan lagi untuk bicara. Apa itu? Aku... Ayo, aku mendengarkan. Aku cuma mau tanya. Kau suka padaku kan? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku menyukaimu. Karena itu aku berteman denganmu. Teman? Baiklah, kalau kau cuma temanku, kenapa kau merasa cemburu? Cemburu? Bicara apa kau ini? Kau itu salah paham. Cemburu padamu, maksudmu aku cemburu karena kekasihmu. Kau mimpi saja. Oh begitu. Sekarang katakan, kenapa kau merasa cemburu saat aku berdansa dengan Monisha dan saat kutawarkan mengantarnya pulang? Aku perhatikan ekspresimu. Kau cemburu, Prita Aurora. Akui saja. Kapan? Sama sekali tidak benar. Baik, boneka mungil. Katakan apapun yang kau mau. Aku juga akan berpikir semauku. Jangan salah paham hal semacam itu. Baik, kalau begitu jelaskan. Kenapa kau tidak tahan dengan Monisha? Kau cemburu? Katakan. Bicara. Halo? Prita, kalau kau diam, itu berarti membuktikan kalau pernyataanku benar ya? Tunggu dulu. Aku tidak cemburu dengan siapapun. Dan aku di sini, aku tidak mengerti bagaimana harus bicara padamu. Kau menyebutku cerewet kalau aku bicara. Kau salah mengerti kalau aku diam. Jadi aku tidak bisa melakukan apapun. Oh, benarkah Prita Aurora? Kau merasa keberatan melihatku berdansa dengan Monisha, bukan? Bukankah kau keberatan kalau membayangkan aku saat ini mungkin sudah mulai menyukai Monisha? Kenapa? Apa yang dikatakan Karan itu benar? Karena yang kau pikirkan itu benar. Apa? Apa aku bilang sesuatu? Tidak. Prita Aurora, aku ingin mengakui sesuatu. Dengarkan perkataanku tanpa memotong ucapanku. Dan jangan bilang padaku kalau kita tidak merasakan apapun. Kau adalah orang tersulit yang pernah kuhadapi. Dan aku tidak pernah bertemu dengan gadis seperti dirimu. Pikiranku terganggu setelah bertengkar denganmu. Aku tidak suka membuatmu kesal. Aku lebih suka memperdulikanmu. Dan itu kenyataannya. Dan aku sangat menyukai senyum manis yang ada di wajahmu saat ini. Jangan berusaha mencariku. Aku tidak di sana. Tapi aku sangat mengenalmu. Kalau kau tidak di sini, kenapa kau... Prita, aku tahu kau cemburu. Memikirkan aku dan Monisha, kau mungkin tidak bisa tidur tenang. Jadi kurasa aku harus menelponmu untuk memberitahumu tentang ini. Aku tidak punya perasaan apapun pada Monisha. Dan kau bisa tidur tenang malam ini. Selamat malam. Tunggu.
Kau kira aku tidak akan bisa tidur tenang? Aku ini lelah sekali. Aku pasti akan tidur nyenyak. Pertama, singkirkan pikiranmu itu. Kalau aku cemburu dengan Monisha, aku sama sekali tidak peduli. Untuk apa aku peduli dengan kekasihmu? Baik itu dengan Monisha atau dengan orang lain, aku tidak peduli. Itu tidak menggangguku. Tidak ada apa-apa. Kau terlihat menggemaskan kalau cemburu. Dan kau juga terdengar menggemaskan kalau berbohong. Ya, aku tahu kau tidak peduli. Aku tutup ya. Selamat malam. Tunggu. Aku tidak bohong. Kau yang bohong. Dan akan kututup telepon ini dengan selamat malam. Selamat malam. Kau mendengarkan nafasku ya? Sampai nanti. Prita sudah banyak menolong keluargaku, terutama Karan. Dia tidak suka Karan, dia selalu berdebat dengannya, tapi tetap saja dia menolong. Dia baik sekali mau seperti itu. Andai saja Karan bisa mengerti betapa baiknya Prita. Aku belum pernah bertemu orang seperti dirimu. Kau benar-benar wanita yang baik. Karan Lutra, kau baik. Apapun adanya dirimu. Kita baru saja mengadakan roka. Ini akan kuakhiri. Di kesempatan pertama, aku akan mundur dari pernikahan. Aku mau bicara dengan Ritvic. Bel berbunyi 3 kali. Itu pasti Ritvic. Dia sudah kembali. Ritvic, aku datang. Ada apa? Kelihatannya kau sangat terkejut dengan kedatangan kami. Bukan begitu. Kenapa, Nak? Apa kau sedang menunggu orang lain? Tidak, sama sekali tidak. Sekarang kami di sini. Monisha, ada apa, Nak? Kau tidak mempersilahkan kami masuk? Oh, maaf. Silakan masuk. Silakan. Raki, santai saja. Kalau reaksimu berlebihan seperti ini, dia bisa curiga. Iya. Monisha, kami kan calon mertuamu. Kau tidak mempersilahkan kami duduk? Oh iya, maaf, silakan duduk. Terima kasih, Nak. Sama-sama. Kenapa kalian datang tanpa memberitahuku? Maksudku kalian membuatku sangat terkejut. Apa menurutmu kami datang dengan niat yang buruk begitu? Tenang. Monisha, Nak, aku ingin tahu sesuatu. Tidak. Maksudku adalah... Raki, kenapa kau ini kaku sekali? Benar. Siapa yang teman? Siapa yang musuh? Apa pengaruhmu dan apa pengaruhku? Itu puisi yang sangat bagus. Bagus bukan? Kau memang senang bercanda. Iya. Aku tahu kami datang tanpa diundang, tapi sekarang kau keluarga. Kita adalah satu, kau dan kita semua.
kau adalah kami. Itu benar. Nenek boleh datang kapanpun. Makanya kami kesini. Ngomong-ngomong, kenapa kalian kesini? Ibu lihat dia. Monisa sayangku ini penasaran sekali kenapa kita datang ke tempatnya. Baiklah nak, akan kuberitahu kenapa kami datang kemari ya. Begini nak, sekarang kan ulang tahunnya Raki. Kami mau adakan pesta ulang tahun untuknya. Pastinya kami kemari untuk mengundang calon menantu kami. Monisa, kami sudah mengundang banyak tamu. Ada banyak orang penting yang akan hadir di pesta kita. Aku akan memperkenalkanmu pada semuanya. Aku akan memberitahu mereka kau akan bergabung dengan keluarga kami. Jadi kau datang ya. Aku yakin mereka bekerja sama dengan Prita dengan rencana yang sangat konyol. Mereka mau membuatku dalam masalah, tapi aku tidak akan terjebak. Nak, katakan, apa kau akan datang? Tidak. Ada masalah apa? Apa yang kau lihat? Tidak. Dia itu adikmu. Aku tahu siapa yang memandangnya. Aku sungguh tidak tahu apa yang dilihatnya dan kenapa. Aku sungguh tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Iya. Apa maksudmu? Benar sekali. Kau bicara seolah kau yang memandangi. Tidak, Risap, aku benar-benar tidak tahu. Sama seperti kalian sedang memandang. Apa benar? Apa? Benar. Siapa yang dipandang? Aku. Dengan tajam. Kau memandangi aku. Kenapa? Tidak, Prita. Aku tidak melakukannya. Aku tidak memandangimu. Aku tidak melakukannya. Kau takut padanya? Untuk apa aku takut? Aku tidak memandanginya. Tunggu. Risap, kau tidak memandangku. Kau memandangiku dengan mata terbuka lebar. Aku memandangimu. Apa? Aku lihat caramu berjalan, yang kau pikirkan, yang ada di kepalamu. Aku juga penasaran, sebenarnya apa yang kau pikirkan? Benar, pikiranku sama seperti yang dikatakan Risap. Itu yang kupikirkan sejak tadi. Maksudku, aku ini gelisah. Aku memikirkan bagaimana situasi di rumah Monisha. Aku harap ibumu, Ibu Karina, dan nenek tidak membuat kacau dan Monisha curiga. Bagaimana kalau dia tidak mau datang ke pesta? Rencana kita bisa gagal. Bagaimana keadaan di sana? Lalu bagaimana situasinya dengan Monisha? Dia itu bereaksi berlebihan. Diamlah Samir, biar aku yang bicara. Prita, kau tenang saja. Aku tahu kau gelisah. Sejujurnya, aku juga merasa gelisah. Aku juga gelisah. Kita mengundang Monisha ke pesta ulang tahun ibu. Tapi bagaimana kalau dia tahu tentang niat kita di balik undangan itu? Karan, sudah tenang saja. Jangan berpikir negatif. Kita akan buat rencana ini berhasil. Rencana ini akan berhasil. Benar. Ini ulang tahun ibu. Ibu dan ulang tahunnya sangat berarti bagiku. Saat Monisha datang, kita akan tekan dia. Itu akan lebih menyenangkan. Itu pasti hebat. Kau sudah berpikir terlalu jauh, Karan. Pertama, kita pikirkan bagaimana kalau jebakan ini dicurigai. Dan itu akan jadi masalah. Kalau Monisha curiga sedikit saja bahwa kita mengundangnya pesta dengan niat yang tersembunyi, maka dia akan sangat waspada. Dan itu berarti kita tidak akan mungkin membuatnya mengaku secara terang-terangan. Kau memang benar, Risap. Dia akan tahu kalau kita mengadakan pesta besar, itu semua sengaja dibuat untuk dia. Orang jahat pintar mencium bahaya. Kita harus mencegah mereka datang ke rumah Monisha. Tapi mereka pasti sudah sampai saat ini. Sebelum mereka bertindak berlebihan dan merusak rencana kita, aku harus telepon mereka. Hei. Ponselku tadi di tanganku. Benarkah? Tapi sekarang tidak ada. Aku tahu sekarang sudah tidak ada lagi. Kau ambil ponselku, Sirsti. Kenapa kau ambil? Begini, kami mengambil ponselmu untuk pertama kalinya Sristi berbuat sesuatu yang benar. Iya, tapi... Iya, itu benar. Kau tahu sendiri kan, Kak? Aku sejak kecil memang sudah pintar. Aku suka menyelidiki, jadi... Kau tidak mau datang ke pesta ulang tahunku? Kau tidak mau datang ke pesta ulang tahun calon ibu mertuamu? Begini maksudku. Bukannya aku tidak mau datang, aku ingin sekali. Tapi ada yang harus kukerjakan.
Tidak ada yang lebih penting dari pesta ulang tahun calon mertua. Ibu mertua punya posisi sangat penting dalam kehidupan seorang wanita. Coba kau lihat bagaimana Raki menyayangiku. Dia begitu mengurusku dengan baik. Berikan cinta, dapatkan cinta. Benar kan? Jadi katakan, kau mau datang ke pesta? Kau mau datang kan, Nak? Kami sangat menyayangimu, Monisa. Impianku, aku ingin Karan mendapatkan istri yang modern dan berkelas untuk dia. Tuhan telah mewujudkan impianku. Kau persis seperti bayanganku. Kau modern dan berkelas. Apakah kau tahu, Nak? Saat aku melihatmu, kau wanita yang tepat. Kau akan membuat apapun demi orang yang kau cintai. Cintamu tidak terikat peraturan atau syarat apapun. Kau memang wanita luar biasa. Iya, kau benar. Aku bisa berbuat apapun demi Ritwik. Aku bisa berbuat apapun demi cintanya. Di antara keluarga Lutra, hanya Bibi Karina yang bisa kupercaya sedikit. Katakan, Nak. Aku percaya kau akan menjawab iya. Kau akan datang ke pestanya, benar kan? Dari bicara dengannya, sepertinya pesta ini bukan untuk menjebakku. Orang-orang ini sering buruk memperlakukanku. Tapi Bibi Karina mengundangku dengan penuh perasaan. Kurasa aku bisa mempercayainya. Iya, aku pasti datang. Wah, ini bagus sekali. Ya, Monisha, kau memberi kabar yang baik. Sekarang kami akan memberimu kabar baik juga ya. Tapi sebelum ku beritahu apa kabarnya, akan ku minta kau makan manisan dulu. Lagi pula kau adalah calon menantuku. Jadi kau harus mencoba ini ya. Ayo, Nak. Makanlah manisannya. Tidak, aku bisa sendiri. Baiklah, sisanya kami yang urus ya. Benar kan? Ya ampun, Nak, kau belum makan. Ayo makan. Nah, itu baru gadis pintar. Ingatlah, Nak, kami sudah bilang kau akan segera bertunangan dan menikah. Ini kartu pertunanganmu. Kau dan Karan akan bertunangan minggu ini. Tersedak. Pasti kau tersedak karena memakan manisan. Karina, cepat ambilkan air. Baiklah. Dia tersedak manisan. Ibu. Tunggu. Dengar, kaki minggir. Akan kupukul punggungnya. Awas, ayo berdiri. Biar ku bantu. Dia tidak apa-apa. Ini airnya. Dia tidak apa-apa. Minumlah. Minum. Terima kasih. Kau memang nakal. Kau tidak pernah membolehkanku membantu. Nenek lebih tua dariku, bagaimana bisa kubiarkan? Nak, ini kartu undangannya. Monisa, berikan nomor telepon orang tuamu ya. Aku harus mengundang mereka ke pesta pertunangan kalian. Mereka tidak bisa datang. Risap, maksudku, kadang kalau kita telepon seseorang, volume suara ponsel orang itu keras. Meskipun mengeras suara ponsel tidak aktif, orang di sebelahnya bisa mendengar percakapanmu, kan? Kalau itu sampai terjadi, Monisha pasti akan tahu. Dan itu bisa jadi masalah. Dia tidak akan datang ke pesta. Jadi, rencana kita tidak akan berhasil. Jadi aku mengambil ponselmu. Maafkan aku. Lagi pula aku percaya pada mereka bertiga. Ini pasti akan berhasil. Jadi kau ambil ponselku, begitu? Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku percaya pada mereka bertiga. 100% mereka pasti akan melakukannya. Apalagi jika menyangkut putra mereka. Kalau sudah menyangkut putra mereka, mereka pasti tidak akan mengambil resiko. Prita, terima kasih banyak. Karena kau sangat memahami keluargaku. Benar. Dia memahami semua orang, kecuali aku. Karena kau tidak semanis Samir dan kau tidak sebaik Risap. Kalau begitu, aku pasti akan memahamimu. Apa aku tidak baik? Sudahlah, Karan. Sekarang kita fokus saja apa yang lebih penting. Dengar semuanya. Kita buat rencana apa yang kita lakukan begitu Monisha datang ke pesta. Sristi, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membuatnya kesal habis-habisan padaku. Bagus, kau memang pintar melakukannya. Dan kau, Samir? Iya, saat Sristi mengawasi Monisa, aku akan mengawasi Sristi. Ya. Tidak. Maksudku, aku akan mengawasi Monisa. Aku hanya salah bicara saja. Maksudku dia.
Baik, kau Samir, baguslah. Risab, apa yang akan kau lakukan? Melakukan apa yang kau minta. Maksudku begini, Prita. Seperti Samir, aku akan melakukan apa saja. Aku akan bergantian dengannya dan mengawasi Monisa. Akan kulakukan padanya seperti yang dia lakukan padaku di pesta sebelumnya. Akan kuberi dia minuman. Dan akan kumainkan trik padanya. Iya, itu benar. Kali ini, akan kurekam itu. Aku harap Ibu Lutra segera pulang dan cerita apa yang dikatakan Monisha. Aku yakin dia mau datang. Syukurlah. Ayo kita lakukan.